Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ivan Harmain, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Perundang-undangan 1052100079, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sultan Taha. Baik, di sini saya akan membahas alur dan proses pembuatan undang-undang. Pembahasan alur pembuatan undang-undang. Undang-undang adalah salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang merupakan salah satu produk hukum yang dibentuk bersama antara DPR dengan Presiden, dan untuk undang-undang tertentu dapat melibatkan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Secara garis besar, proses dan tahapan pembuatan undang-undang terbagi dalam 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Alur pembuatan undang-undang. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ini merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang atau RUU kemudian dibahas lebih lanjut oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembuatan undang-undang. Yang pertama, sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Yang kedua, RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pemimpin lembaga terkait. Yang ketiga, RUU dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Yang keempat, RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. 7. Jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. 8. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Yang 9. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. 10. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pemimpin rapat paripurna dapat akhir Presiden yang disampaikan. 11. Bila RUU mendapatkan persetujuan dari DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. 12. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari sejak RUU disetujui bersama. 13. Setelah diundangkan, DPR melakukan penyebarluasan undang-undang tersebut melalui media cetak maupun elektronik. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR pemerintah pada setiap tahapan proses pembentukan undang-undang. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.